Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriana dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang The Auditor and Legal Liability. Yang pertama ada teori etika. Munawir menyebutkan bahwa etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku bermoral. Teori etika dapat membantu proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moral dan justifikasi terhadap keputusan tersebut. Menurut Duska, teori etika dikembangkan dalam 3 bagian, yaitu 1. Ada utilitarianism theory, yaitu teori yang membahas mengenai optimalisasi pengambilan keputusan individu untuk memaksimumkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif. Ada 2 jenis utilitarism. Yang pertama adalah ada utilitarism, yaitu perbuatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Tidak ada aturan umum yang berlaku, tapi setiap tindakan harus dipikirkan akibatnya. Yang kedua ada rule utilitarism, yaitu aturan moral yang diterima masyarakat luas. Contohnya adalah seseorang mengumpulkan dana dari para pejalan kaki untuk membantu orang yang tidak mampu. Yang kedua ada deontologi teori. Teori ini membahas mengenai kewajiban individu untuk memberikan hak kepada orang lain, sehingga dasar untuk menilai baik atau buruknya suatu hal harus didasarkan pada kewajiban, bukan konsekuensi perbuatan. Yang ketiga ada virtu teori. Teori ini menjelaskan disposisi watak seseorang yang memungkinkan untuk bertingkah baik secara moral. Ada 2 jenis, yang pertama pelaku bisnis individual, misalnya kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Yang kedua ada taraf perusahaan, misalnya kemarahan, loyalitas, kehormatan, rasa malu yang dimiliki oleh manajer dan karyawan. Selanjutnya ada teori auditing. Auditing merupakan proses yang sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang masuk akal, berkerangka, dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan bertujuan. Proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Sekelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, antara lain yang pertama ada auditor independen, yaitu auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama bidang atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Yang kedua ada auditor pemerintahan, yaitu auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang diberi tugas pokok melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah. Yang ketiga ada auditor intern, yaitu auditor yang bekerja dalam perusahaan dan diberi tugas pokok menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi. Selanjutnya ada etika profesi. Arens mengatakan bahwa etika profesi, etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut, walaupun kita memperlihatkan atau tidak secara eksplisit. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati, niat, biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan. Dalam hal merealisasikan ini, terdapat 4 variabel yang terjadi, yaitu 1. Tujuan baik, tetapi cara untuk mencapainya yang tidak baik. 2. Tujuannya yang tidak baik, namun cara mencapainya kelihatan baik. 3. Tujuan tidak baik dan cara mencapainya pun tidak baik. 4. Tujuan baik dan cara mencapainya juga terlihat baik. Menurut Keraf dan Imam, membagi etika menjadi 2, yaitu 1. Etika umum, yaitu etika yang berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak,
serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruk suatu tindakan. Yang kedua ada etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada etika sosial, yang berkaitan dengan kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya. Salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan. Tanggung jawab auditor. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK nomor 17 PMK 01 2008 hanya dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang akuntan publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAP dan juga termasuk pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukan pelanggaran peraturan undang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telah mendapatkan sanksi pembukuan izin sebelumnya, ataupun tindakan-tindakan yang menentang langkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntan publik. Akan tetapi hukuman yang bersifat administratif tersebut walaupun diakui merupakan suatu hukuman yang cukup berat bagi eksistensi dan masa depan seorang akuntan publik, ternyata masih belum menjawab penyelesaian permasalahan atau risiko kerugian yang telah diderita oleh anggota masyarakat sebagai akibat dari penggunaan hasil audit dari akuntan publik tersebut. Selanjutnya, selama melakukan audit, auditor bertanggung jawab 1. Mendeteksi kecurangan. Tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Jika terdapat bukti adanya kecurangan, laporan ini dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dan dewan direksi. Yang kedua adalah ada tindakan pelanggaran hukum oleh klien. Tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama. Tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Apabila revisi atas laporan keuangan kurang tepat, auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar bahwa laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan pengetahuan auditor terbatas pada apa yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian yang wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum menyiratkan bagian terpadu tanggung jawab manajemen. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap profesi. Tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar atau ketentuan yang telah disepakati IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing, dan kode etik akuntan Indonesia. Yang kelima ada tanggung jawab terhadap klien. Auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Jika tidak, dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. Yang keenam, ada tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab.
Yang 7 ada tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan ini, misalnya tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit, dan sebagainya. Contoh dari tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Dengan melihat lebih jauh penyebabnya, jika kecurangan karena prosedur auditnya tidak cukup, maka auditor harus bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.